Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Fitriatul Maghfirah dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh dengan NIM 251100003. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur, hadis sahih li ghairih, dan hadis mu'allaq. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa itu diisi maf'ul adalah syaharatul amr, yang artinya saya mengumpulkan atau menampakkan sesuatu atau perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya itu jelas. Kalau menurut istilah itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatannya, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Contohnya hadis masyhur itu innallaha la yaqbidul ilma intazi'an yantazi'u. Hadis masyhur ini bisa sering dikatakan dengan hadis mustafid, yaitu kalau menurut bahasa hadis mustafid ini adalah dari isim fa'il, yaitu istafada, pecahan kata dari fadla alma yang berarti air yang berlimpah-limpah. Lah, dinamakan seperti itu karena telah menyebar di kalangan ahli ilmu dan masyarakat. Kalau menurut istilah itu ada 3 perbedaan yang berbeda, ada 3 pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama merupakan sinonim dari hadis masyhur. Yang kedua ada hadis mustafid itu lebih spesifik dari hadis masyhur karena pada hadis mustafid itu disyaratkan pada kedua ujung sanadnya harus sama, sedangkan hadis masyhur hal tersebut itu tidak disyaratkan. Yang ketiga itu hadis mustafid itu lebih umum daripada hadis masyhur, yaitu berlawanan dengan pendapat kedua. Hadis masyhur yang tidak tergolong istilah itu di sini maksudnya itu sesuatu hadis yang populer atau masyhur di kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat untuk dituntut sebagai hadis masyhur. Yang pertama itu ada hadis yang memiliki 1 sanad, yang kedua ada hadis yang tidak memiliki sanad, yang ketiga ada hadis yang lebih dari 1 sanad. Di sini juga ada jenis-jenis masyhur tapi tidak tergolong istilah hadis masyhur. Yang pertama ada masyhur di kalangan ahli hadis, yang kedua ada masyhur di kalangan ahli fikih, yang ketiga ada masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam. Terus ada masyhur di kalangan ahli usul, terus ada masyhur di kalangan ahli nahwu, dan juga ada masyhur di kalangan masyarakat awam. Terus hukum hadis masyhur, di sini menurut istilah maupun tidak, hadis ini itu tidak bisa diklaim bahwa hadis ini itu sahih atau tidak sahih, melainkan hadis ini itu bisa dikatakan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan maupun maudhu. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis ini adalah hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat. Dinamakan hadis sahih li ghairihi ini karena tidak berasal dari sanadnya sendiri, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung. Tingkatannya hadis ini itu lebih tinggi daripada hadis hasan li dzatihi, dan ini bukan sahih li dzatihi. Contohnya yaitu laula anna asyakku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Intinya di sini adalah Muhammad bin Amr bin Alqamah adalah perawi yang jujur.
namun kurang kuat hafalannya, sehingga hadisnya itu berstatus hasan, dan apabila diperkuat dengan jalur lain, hadisnya itu dapat naik tingkat menjadi sahih. Yang ketiga yaitu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini adalah menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata alaqah, yang berarti menggantungkan, mengaitkan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu tergantung. Lah, sanadnya, maksudnya itu sanadnya hanya berkesinambungan di bagian atas saja, sedangkan bagian bawahnya itu terputus. Jadi seperti sesuatu yang tergantung pada atapnya. Kalau menurut istilah itu hadis yang pada bagian awal sanadnya itu dibuang, baik seorang rawi ataupun lebih secara berturut-turut. Terus ada bentuk hadis mu'allaq. Di sini bentuk hadis mu'allaq itu ada dua. Yang pertama, jika dibuang atau dihilangkan semua sanadnya, terus kemudian dikatakan misalnya Rasulullah bersabda begini dan begini. Terus yang kedua, ada bentuk lainnya adalah jika dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat dan tabi'in. Terus ada hukum hadis mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq yaitu mardud atau tertolak karena hilangnya salah satu syarat diterimanya hadis, yaitu sanadnya harus bersambung. Terus ada hukum hadis mu'allaq itu pada kitab Shahihaini, yaitu kalau hadis mu'allaq ini hukum asalnya itu mardud, tetapi jika terdapat dalam kitab Shahihaini ini maka hukumnya khusus. Yang pertama, jika disebut dengan siwat maka hukumnya itu sahih didasarkan pada mudhaf ilaih. Yang kedua, jika disebut dengan siwah yang lemah maka hukumnya itu bisa sahih, bisa hasan atau dhaif, dan penentunya itu melalui ujian sanad lain. Sekian penjelasan dari saya, mungkin itu saja penjelasan tentang hadis masyhur, hadis sahih li ghairihi, dan hadis mu'allaq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.